warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa lagi dalam video pembelajaran ekonomi kali ini. Seperti biasa kita akan membahas mengenai masalah-masalah ekonomi, khususnya untuk kelas 11 di video kali ini. Coba kalian perhatikan ilustrasi gambar. Pernahkah kalian merasa uang yang saat ini kita miliki nilainya semakin menurun? Mungkin pada tahun 2004 yang terjadi di ilustrasi gambar ini, dengan uang Rp100.000 kita masih bisa membeli beras, susu, dan kebutuhan pokok lainnya dengan jumlah yang cukup banyak. Tapi saat ini, dengan jumlah uang yang sama, yaitu Rp100.000, ternyata sudah tidak bisa lagi membeli jumlah barang yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena adanya inflasi yang telah terjadi di negara kita. Sebabnya ini ditandai dengan adanya kenaikan biaya produksi, kemudian juga bisa disebabkan tingginya jumlah permintaan suatu barang, dan bisa juga karena jumlah uang yang beredar ini cukup banyak di masyarakat. Sehingga pada akhirnya kondisi tersebut akan mendorong terjadinya inflasi di suatu negara. Tentu saja kita tidak menginginkan hal itu terjadi di negara Indonesia tercinta ini. Untuk itu, pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang tetap untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, kebijakan itulah yang dimaksud dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dalam video kali ini, kita akan fokus tentang kebijakan moneter. Untuk kebijakan fiskal, akan kita bahas di video selanjutnya. Pernahkah kalian juga bertanya dalam hati, mengapa pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia tidak mencetak uang rupiah dalam jumlah yang banyak, kemudian dibagikan kepada semua masyarakat? Dengan demikian masalah kemiskinan bisa segera diselesaikan. Tentu saja Bank Indonesia tidak bisa sembarangan mencetak uang dengan jumlah yang banyak dan tak terbatas. Karena apabila jumlah uang yang dicetak dan diedarkan oleh pemerintah terlalu banyak, tidak baik untuk perekonomian karena dapat menurunkan nilai mata uang yang pada akhirnya dapat menimbulkan inflasi. Demikian pula sebaliknya, jika pemerintah mencetak uang terlalu sedikit juga tidak baik untuk perekonomian. Hal ini bisa menyebabkan terganggunya proses pembangunan, masyarakat juga sulit mendapatkan uang dan pekerjaan serta daya beli yang rendah, dan ada juga pengusaha yang bisa gulung tikar, pada akhirnya menyebabkan krisis perekonomian. Oke, kita akan bahas mengenai kebijakan moneter lebih dalam lagi. Untuk itu, pemerintah harus bisa mencetak dan mengedarkan uang dengan jumlah yang tepat. Nah, kebijakan dalam hal mengatur jumlah uang ini disebut sebagai dengan kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter ini adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Tentu saja, jalannya roda perekonomian itu akan terganggu jika jumlah uang yang beredar itu melebihi atau lebih sedikit dari jumlah barang dan jasa yang beredar. Karena itu bisa mengakibatkan terjadinya inflasi atau sebaliknya deflasi. Untuk itu, kebijakan moneter sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang selalu mengupayakan jumlah uang yang beredar ini seimbang atau sama dengan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat. Yang kedua di sini menjaga stabilitas harga. Artinya, tinggi rendahnya harga barang dan jasa ini sangat berpengaruh terhadap jalannya perekonomian. Harga yang tinggi bisa mengakibatkan turunnya permintaan. Turunnya permintaan nantinya akan mengakibatkan turunnya juga produktivitas dunia usaha. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga stabilan harga barang dan jasa dengan menggunakan kebijakan moneter ini. Jika harga terlalu tinggi, pemerintah bisa mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Demikian pula sebaliknya. Tujuan yang ketiga adalah meningkatkan kesempatan kerja. Dengan menerapkan kebijakan moneter, yaitu dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat,
maka perekonomian akan menjadi lebih stabil. Perekonomian yang stabil nantinya mampu mendorong adanya investasi baru yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja dan bisa meningkatkan kesempatan kerja. Tujuan selanjutnya adalah memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Salah satu kebijakan moneter yang dapat diambil yaitu dengan menjalankan kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Jadi dengan devaluasi ini, harga barang di dalam negeri akan menjadi lebih murah jika dibeli dengan menggunakan valuta asing. Dan pada akhirnya bisa meningkatkan ekspor ke luar negeri. Meningkatnya ekspor ini pun akan mengakibatkan neraca perdagangan dan neraca pembayaran tidak mengalami defisit, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa mencapai posisi surplus. Untuk kebijakan moneter ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah tight money policy atau kebijakan uang kertas. Ada juga yang menyebut kebijakan ini sebagai kebijakan moneter kontraktif. Jadi artinya di sini kebijakan ini melalui bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan dapat diberlakukan ketika perekonomian mengalami gejala inflasi yang ditandai dengan jumlah uang yang beredar cukup banyak, sedangkan barang dan jasa hanya sedikit. Jadi, ada ketidakseimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga yang disebut sebagai kebijakan diskonto, kemudian juga bisa menjual surat-surat berharga atau disebut sebagai kebijakan pasar terbuka, kemudian bisa dengan menaikkan cadangan kas atau disebut sebagai kebijakan kas rasio, dan bisa dengan membatasi atau memperketat pemberian kredit. Untuk jenis yang kedua adalah easy money policy atau kebijakan uang longgar. Sebagian juga menyebutkan ini sebagai kebijakan moneter ekspansif. Artinya, kebijakan bank sentral ini lebih berfokus untuk menambahkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi ini kebalikan dari tight money policy. Ini adalah easy money policy. Jadi kalau tadi pemerintah melalui bank sentral itu mengurangi jumlah uang yang beredar, tapi di kebijakan uang longgar ini pemerintah melalui bank sentral menambahkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dapat diterapkan ketika perekonomian mulai mengalami adanya gejala resesi, kelesuan atau juga deflasi. Tandanya ketika adanya peningkatan angka pengangguran, kemudian menurunnya daya beli masyarakat, dan lain-lain. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan menurunkan tingkat suku bunga atau kebijakan diskonto. Nah, karena ini kebalikan dari kebijakan uang ketat, berarti di uang ketat tadi kan menaikkan, kalau di sini menurunkan tingkat suku bunga, kemudian kalau di kebijakan uang ketat tadi menjual, tetapi kalau di uang longgar ini pemerintah bisa membeli surat-surat berharga atau disebut sebagai kebijakan pasar terbuka, dan juga bisa menurunkan cadangan kas atau disebut sebagai kebijakan kas rasio, serta mempermudah pemberian kredit kepada masyarakat. Selanjutnya adalah kebijakan operasi pasar terbuka atau open market policy. Artinya di sini kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Jadi bank sentral akan menjual SBI jika jumlah uang yang beredar di masyarakat ini sangat tinggi atau sangat banyak. Namun sebaliknya, apabila uang yang beredar di masyarakat sedikit atau cukup rendah, maka bank sentral dapat membeli surat berharga tersebut.
Jadi, untuk keputusan di kebijakan operasi pasar terbuka ini tergantung dari jumlah uang yang beredar. Apakah nanti Bank Sentral akan membeli atau menjual sertifikat Bank Indonesia? Ini tergantung dari kondisinya. Seperti tadi yang sudah disebutkan, apabila uang yang beredar sedikit, berarti Bank Sentral akan membeli sertifikat Bank Indonesia. Sebaliknya, apabila uang yang beredar di masyarakat cukup tinggi atau banyak, maka Bank Sentral dapat menjual sertifikat Bank Indonesia. Berikutnya adalah kebijakan diskonto atau discount policy. Artinya di sini kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara mengubah. Mengubah di sini maksudnya adalah bisa menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga pada bank umum. Jadi, jika jumlah uang yang beredar telah melebihi kebutuhan atau adanya gejala inflasi di masyarakat, maka Bank Sentral dapat mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan tingkat suku bunga bank umum dengan tujuan untuk merangsang masyarakat untuk menabung sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat ini akan kembali masuk ke dalam bank. Sebaliknya, jika terjadi kondisi deflasi di mana jumlah uang yang beredar itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa, maka Bank Sentral dapat mengambil kebijakan dengan menurunkan tingkat suku bunga pada bank umum dengan harapan masyarakat ini akan banyak melakukan pinjaman dari bank yang pada akhirnya dapat menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya adalah kebijakan cadangan kas di bank atau cash ratio policy. Artinya di sini kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Jadi jika terjadi gejala inflasi di mana jumlah uang yang beredar ini melebihi dari jumlah barang dan jasa, maka bank sentral dapat mengambil kebijakan dengan cara menaikkan jumlah cadangan kas minimum pada bank umum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kemampuan bank umum dalam memberikan kredit kepada masyarakat yang pada akhirnya membuat jumlah uang yang beredar ini menjadi semakin berkurang. Demikian pula sebaliknya, jika terjadi gejala deflasi, di mana jumlah uang yang beredar di masyarakat itu lebih sedikit dibandingkan jumlah barang dan jasa, maka bank sentral dapat mengambil kebijakan dengan cara menurunkan jumlah cadangan kas minimum di bank. Hal ini dengan tujuan untuk menambah kemampuan bank dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat. Kemudian ada kebijakan kredit selektif. Jadi maksudnya di sini adalah kebijakan ini diambil oleh bank sentral pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Jadi apabila perekonomian sedang mengalami ada gejala inflasi, maka bank sentral di sini mampu menerapkan atau dapat menerapkan kebijakan yang dilakukan dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit kepada masyarakat atau yang sering disebut dengan syarat 5C, yaitu karakter, capacity, collateral, capital, dan juga condition. Jadi apabila terjadi gejala adanya inflasi di masyarakat, maka pemerintah melalui bank sentral akan memperketat syarat-syarat pemberian kredit kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah kebijakan dorongan moral atau moral suasion. Jadi bank sentral dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara berbagai pengumuman, bisa juga melalui pidato atau mungkin ajakan atau himbauan kepada para pelaku ekonomi untuk menahan atau melepas pinjaman dan tabungannya untuk menjaga stabilitas perekonomian. Jadi ini adalah instrumen yang dapat digunakan dalam kebijakan moneter. Mudah-mudahan dapat dipahami sampai materi di kebijakan moneter. Untuk materi kebijakan fiskal akan kita bahas di materi video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.